Episode 28. Hari telah senja, tapi Vita belum juga pulang. Naura terus menatap ke arah pintu, tapi sosok Vita belum juga kembali. Bi Arum yang sedari tadi memperhatikan, merasa kasihan dengan Naura. Anak kecil itu kesepian. Dia segera mendekati Naura. "Ayo kita makan," ajaknya. Tapi Mama Vita belum pulang. "Ya sudah, hubungi Mama Vita, tanyakan pulang jam berapa." Naura menganggukkan kepalanya, lalu mendekati meja telepon dan menekan nomor ponsel Vita yang juga ada di atas meja. Ketika itu, Vita sedang menyelesaikan revisi naskahnya. Naskah itu harus segera selesai malam ini, dan dia tidak memedulikan keadaan sekitar yang telah kosong dari rekan-rekannya. Suara ponsel berdering. Ketika melihat nomor rumah, Vita menghembuskan nafasnya secara kasar. Dia sedang fokus dengan revisi, dan suara itu mengganggu konsentrasinya. Suara terus berdering dan membuatnya kesal. "Ada apa, Naura?" tanyanya dengan nada yang tinggi. "Jam berapa Mama pulang? Aku ingin makan sama Mama." "Mama sibuk, Naura, makan saja sama Bi Arum," serunya, lalu menutup panggilan itu. Naura menoleh ke arah Bi Arum yang kala itu ada di sampingnya. "Mama marah," ujarnya sedih, lalu memeluk paha wanita parubaya itu. Melihat Naura bersedih membuat Bi Arum kasihan, tapi dia mencoba menenangkan anak kecil itu. "Mungkin Mama tidak marah, tapi nadanya saja sedikit tinggi. Itu tidak bisa disebut marah," jelasnya menenangkan. Vita memijat dahinya. Entah kenapa dia menyesal membentak Naura. Dia menghubungi nomor telepon rumah dan dia mengangkat Bi Arum. "Halo," saut wanita parubaya itu. "Bi, Naura mana?" tanyanya. "Sebentar." Bi Arum letakkan gagang telepon di atas meja. "Itu Mama Vita telepon." "Mama Vita tidak marah kan?" ujarnya. Naura tersenyum. Dia langsung mengangkat gagang telepon. "Ya Mama," sahutnya senang. "Maaf ya, Mama benar-benar sibuk. Mama harus menyelesaikan ketikan Mama malam ini. Naura makan saja dengan Bibi. Mama janji, besok Naura akan Mama suapi dan kita juga akan bermain di taman bermain." "Yang benar, Mah?" tanyanya memastikan. "Iya sayang." Naura teriak kegirangan dan hal itu membuat Vita senang. Anak kecil itu hanya kesepian dan tidak seharusnya dia membentak anaknya. Setelah menghubungi Naura, Vita melanjutkan ketikannya yang hampir selesai. Jari-jarinya terus mengetik dengan sangat cepat. Matanya terus fokus ke laptop. Jika lelah, dia memijat punggung lehernya beberapa saat dan melanjutkan kembali ketikannya. Dan hasil revisi selesai jam 10 malam. "Selesai juga," gumamnya senang. Lalu membuat catatan kecil dan menempelkan di atas hasil ketikannya. Membawa naskahnya ke meja sekretaris pimpinan redaksi. Semua naskah harus melewati sekretaris, dan sekretaris yang akan mengantarkan naskah itu ke ruang pimpinan. Dia keluar dari gedung itu jam 10 lewat, lalu berjalan menuju tempat parkir yang telah kosong. Tidak ada kendaraan di sana selain kendaraannya. Menyalakan mesin mobil, lalu menekan pedal gas dan mobil melaju. Tiba-tiba dia teringat Viko dan Angela. Teringat suaminya, tadi menghubunginya. "Kenapa dia tidak menelponku lagi? Apa dia lupa? Kau ada istrinya lagi di sini," gerutunya. Ketika membayangkan Viko dan Angela membuatnya emosi. Tapi tiba-tiba dia melewati klub malam yang semalam dia datangi. Entah kenapa hatinya tergerak, ingin ke tempat itu. Melihat wanita-wanita yang bergoyang dan mendengarkan suara musik yang keras, tapi membuatnya senang. Dia melirik jam di tangannya yang telah menunjukkan jam 10:30 lewat. "Hanya satu gelas seperti kemarin. Aku rasa tidak masalah," gumamnya lalu memutar arah haluannya. Memarkirkan mobil, lalu masuk ke dalam tempat itu. Suara musik terdengar makin kencang, dan gerakan para wanita semakin liar. Bahkan dengan terang-terangan, lawan jenis saling berciuman. Melihat itu membuatnya ngeri, tapi niat dia hanya ingin meminum minuman yang kemarin. Minuman itu dapat membuatnya langsung tidur, tanpa harus memikirkan pergumulan Angela dan Viko. Duduk di kursi yang tepat ada di hadapan meja bar. Bartender langsung menghampirinya. "Aku mau pesan yang semalam," ujarnya. Bartender mengerutkan dahinya. Dia tidak mengingat pesanan seperti itu. Apalagi Vita orang baru, membuatnya tidak mengingat minuman yang dipesan pengunjung. "Takuilah, dengan tambahan jeruk 5 atau jeruk nipis," ujar seseorang yang langsung duduk di samping Vita. Vita menolehkan kepalanya. Dan ternyata itu adalah pria yang kemarin. Pria itu langsung mengerti minuman yang dipesan Vita kemarin malam. "Kamu?" ujar Vita yang tidak percaya jika dia bertemu lagi dengan pria itu. "Kita ketemu lagi cantik," ujar si pria. Vita mengerutkan dahinya. "Ups, sorry, kamu istri orang." Pria itu tersenyum. Apa yang membuatmu datang ke tempat ini lagi?" tanya si pria. Vita tidak menyahut. Dia harus waspada dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. "Baiklah, aku akan memperkenalkan diri. Namaku Farid. Setiap malam aku berada di tempat ini. Tempat ini adalah surga. Aku bisa bebas melakukan apa saja di sini.
Jelasnya sembari menatap ke arah para pengunjung yang bergoyang ke sana kemari. Farid adalah mantan Tanisa dan juga mantan Angela. Karena dia berperilaku baik, maka dia dibebaskan dari hukuman yang seharusnya. Aku Vita, ujarnya lalu mengulurkan tangannya ke arah pria itu. Farid tersenyum dan dia membalas uluran tangan Vita. Akhirnya wanita itu mau memperkenalkan diri kepadanya. Sepertinya kamu tahu segala jenis minuman di sini, ujar Vita. Ya begitulah, hari-hariku selalu di sini. Sahutnya lalu menunjuk ke arah gelas yang ada di belakang Vita. Ayo kita bersulang, ajak pria itu sembari mengulurkan gelasnya dan Vita membalas dengan mengangkat gelasnya. Lalu Farid mulai menegukkan minuman itu sampai habis, tapi Vita hanya meminum seteguk. Apa masalahmu? Tanya Farid. Tidak ada, sahutnya bohong, sembari menegukkan lagi minuman itu. Walaupun rasanya aneh, tapi dia tetap meminum minuman itu. Tapi wajahmu mengatakan kalau kamu sedang memiliki masalah, sahut Farid. Vita langsung terdiam. Dia memang sedang cemburu dengan istri keduanya. Tidak perlu ceritakan kepadaku, tapi mungkin itu bisa membuatmu senang. Farid menunjuk ke arah pengunjung yang sedang menari. Vita menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik untuk menari. Apalagi dia menggunakan blazer, membuat semua orang bisa menebak jika dia baru pulang kerja. Ayo, pasti kamu belum coba, ajak Farid. Vita lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Menari dapat menghilangkan stres, ujar Farid lagi. Vita terlihat ragu. Dia menegukkan minumannya sampai habis, lalu menerima ajakan Farid. Hanya menari itu tujuannya. Tidak ada siapapun yang dikenalnya di tempat itu, membuatnya bisa bebas melakukan apapun. Bergoyanglah, tidak perlu malu, teriak Farid yang sudah bergoyang. Aku tidak bisa, teriak Vita yang tidak bisa menari seperti kebanyakan orang. Seperti ini, Farid mendekatkan dirinya ke wanita itu. Lalu tangannya menyentuh pinggang Vita. Seketika Vita langsung mundur. Dia tidak ingin disentuh pria yang bukan suaminya. Maaf, teriak Farid dan menurunkan tangannya dari pinggang Vita. Dia bergerak dengan cukup bagus, bahkan gerakannya membuat wanita lain ingin menari dengannya. Dia terlihat sangat seksi, membuat kaum hawa ingin berdekatan dengannya. Farid menari dengan beberapa wanita, bahkan tangannya tanpa malu meremas bokong wanita yang ada di depannya. Tapi wanita itu bukannya marah, malah tertawa. Vita yang melihat itu sampai terheran-heran. Melihat itu membuat Vita melangkahkan kakinya, tapi pandangannya mulai kabur. Dia berjalan sempoyongan, lalu sebuah tangan langsung merangkulnya dan membopong tubuhnya. Dia dapat merasakan jika tubuhnya serasa melayang, dan setelah itu bisa merasakan jika tubuhnya diletakkan di sebuah tempat yang dia sendiri tidak dapat melihat tempat itu. Dan dia mulai merasakan tubuhnya diimpit seseorang, lalu bibirnya seperti ada yang menyentuh, lalu bibirnya dilumat. Vita menggelengkan kepalanya. Tapi pria itu sangat lihai, membuatnya tidak berdaya. Dia merindukan suaminya, membuatnya membalas lumatan-lumatan pria itu. Viko, gumam Vita yang merasa jika dia sedang dicumbu suaminya. Lalu dia mendesah ketika dua gunungnya disentuh dan dimainkan pria itu. Dan tangan pria itu masuk ke bawah pahanya. Lagi-lagi Vita mendesah, sampai terjadilah pergumulan itu. Pergumulan cukup hebat, sama hebatnya dengan Viko. Guncangan pria itu membuat Vita ingin dan ingin. Sudah beberapa hari ini dia tidak disentuh Viko. Biasanya hampir setiap hari dia melakukan hubungan badan. Tapi karena ada Angela, membuat jatahnya sedikit berkurang. Keesokan harinya, Vita mengerjapkan matanya. Matanya langsung terbelalak ketika melihat ruangan itu. Kemudian dia buru-buru menyingkap selimut dan terlihatlah tubuhnya yang polos. Bahkan tubuhnya memiliki banyak tato. Oh Tuhan, apa yang aku lakukan? Vita panik, lalu menoleh ke arah sofa sudut. Terlihat sebuah pakaian pria di sana. Ini tidak mungkin, aku tidak sedang selingkuh, ini hanya mimpi. Gumamnya sembari memejamkan matanya. Berharap ketika membuka mata, tempat yang sekarang dilihatnya berubah menjadi kamarnya. Tapi ketika membuka mata yang dilihatnya masih sama, dan yang membuatnya terkejut, seorang pria baru saja keluar dari kamar mandi. Pria itu tersenyum ke arahnya. Kamu terlihat liar, Vita, ujar Farid. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bersuami, teriak Vita marah. Semalam kamu mabuk, lalu aku membawamu ke sini. Dan kamu yang menggodaku, sahutnya bohong. Itu tidak mungkin, kamu pembohong, teriak Vita lagi. Tenanglah, ini akan menjadi rahasia kita, ujar Farid lalu memakai pakaiannya di depan Vita. Wanita itu buru-buru memalingkan wajahnya. Ini bekas gigitanmu. Farid menunjuk bekas yang ada di dadanya, serta bekas merah di lehernya. Langsung membulatkan matanya. Kamu sangat liar. Aku heran, kenapa suamimu mengabaikanmu? Suamiku tidak mengabaikanku. Sepanjang pergumulan kita, kamu selalu menyebut nama... Farid mengerutkan dahinya. Dia mencoba mengingat nama yang sering disebutkan Vita. Viko, ya itu namanya bukan? Mendengar itu membuat Vita terkejut. Pria itu tahu nama suaminya. Dan kemungkinan yang dikatakan pria itu benar.
jika dia merindukan suaminya. Tenang saja, kamu tidak akan hamil. Aku sudah melakukan vasektomi. Jelas Farid tanpa harus malu. Walaupun Farid tidak melakukan vasektomi, dia tetap tidak akan hamil. Hanya saja, dia merasa sangat berdosa. Berdosa karena dialah yang bermain di belakang Viko. Kemarin-kemarin, dia menuduh suaminya dan Angela telah bermain di belakangnya. Ternyata keadaan berbalik kepadanya. Bersambung.